Selanjutnya di sini dibawa ke kisah masa lalunya Selir. Mengapa bisa terjadi kebakaran di istana? Dulu Selir Zhao itu terlalu terobsesi mau anaknya menjadi putra mahkota. Jadi dia meminta bantuan salah satu tuan. Namun tuan itu memberikan syarat di mana jika Selir Zhao mau anaknya memiliki keberuntungan menjadi putra mahkota, dia harus mengorbankan putri kesayangannya. Selir Zhao tentu saja tidak tega sebagai seorang ibu. Dia bahkan menanyakan hal itu langsung kepada putrinya. Putrinya tidak masalah sama keputusan ibunya, asalkan ibunya tetap tersenyum bahagia setiap hari. Di sini Muyo dan kawan-kawan pun sudah siap untuk melangsungkan rencana mereka untuk mengungkapkan semua masalah yang terjadi di masa lampau. Sedangkan Dayang Putri berkata kalau putrinya sudah masuk ke arena pernikahan dan siap untuk mengorbankan dirinya. Selir tentu saja panik, dia mau segera menarik putrinya pulang. Namun sudah banyak orang yang terkumpul untuk menyaksikan pernikahan putrinya. Di sini Selir dengan segera memerintahkan semua orang untuk membawa putri pergi dari tempat ini. Tapi tidak ada yang mendengarkan perintah Selir sama sekali. Dan ternyata muncul orang masa lalu yang bernama Tao Yan. Selir terpacu emosinya, dia takut putrinya diambil. Ketika Selir mengarahkan pedang ke arah Tao Yan, itu hanyalah sebuah boneka kayu. Dan ternyata ada siluman mimpi buruk di dalam boneka tersebut. Dia memang menantikan hari ini untuk memperoleh tubuh abadi. Sayangnya dia juga kena jebakan loh, di sana tidak ada manusia asli selain Selir dan 4 orang ini. Semua hanya tipuan belaka, dan orang yang berada di sana juga adalah Mu Yao serta Fui. Mereka menyamar di balik orang-orang istana. Di sini siluman mulai marah. Selain siluman, di sini juga ada kekuatan orang-orang yang dendam dan benci akan kematian mereka, membuat tenaga siluman semakin besar. Siluman mimpi buruk itu menarik mereka semua masuk ke dalam dimensi lain. Di sini adalah mimpi buruk Selir, di mana Selir dulu ingin meratakan gunung ini menggunakan jimat penghancur. Karena dia Selir, jadi orang menuruti perintahnya untuk menghancurkan gunung ini. Rupanya ini adalah Gunung Qinli. Terungkap juga, ayah dari Adipati Roshi dulu merasa dia ada keterikatan dengan gunung ini. Dia ingin Selir menceritakan ada apa aja dengan dirinya. Kenapa dirinya merasa begitu hampa? Apakah dia pernah mencintai seseorang siluman wanita atau bagaimana? Namun Selir Zhao sampai akhir hayat tidak mau menceritakan apapun sama sekali. Sampai Adipati menghembuskan nafas terakhirnya, semua fakta mulai terungkap satu persatu. Selain di mimpi ini, mereka juga dibawa ke istana Xingshan, di mana di sini ada ingatan dari Selir juga. Selir mencari seorang anak kecil untuk dikorbankan. Kebetulan anak ini memiliki tanggal lahir dan paras yang mirip dengan anaknya. Mereka pun mau mengorbankan anak ini di acara pemberkatan nanti. Semua ini untuk mencapai tujuan Selir untuk memakmurkan keluarga Zhao. Semakin dalam semakin terungkap fakta. Rupanya anak kecil itu adalah adik dari Peiyun, dayangnya si putri. Selir pun mengetahui kalau dayang itu datang mendekati mereka hanya untuk membalaskan dendam. Songmin merasa dulu ibunya mau mengorbankan dia. Selir berkata tidak. Muyo dan lain-lain pun menyadari semua memang sudah direncanakan sama Selir. Di mana 400-an orang yang meninggal karena kecelakaan ini dan mereka meyakini ini bukan hanya kecelakaan biasa. Pasti Selir sudah merencanakan semuanya. Tapi Selir masih tidak mau mengakui. Muyo juga sudah tahu asal-usul Tao Yin. Tao Yin datang mendekati Selir juga untuk balas dendam tentang kematian putrinya. Makanya boneka kayu itu bisa memiliki siluman di dalamnya. Di sini Selir diminta mengakui semua kesalahannya karena aura kebencian semakin membesar. Selir masih tidak mau mengaku, Roshi pun kena serangan dan meninggal dunia. Tapi Selir masih tak mau mengaku, dia malah makin menantang. Dia minta aura-aura itu menelan dirinya saja. Dia tidak takut dan tak merasa bersalah sama sekali. Bukannya menyerang dirinya, namun Songmin lah yang kena serangan dan Songmin pun meninggal. Akhirnya Selir pun mengakui kesalahannya dan dia pun menceritakan semua kebenaran. Memang dia dalang dari semua kebakaran ini. Dia nggak mau berita ini tersebar dan menghancurkan reputasi keluarga Zhao. Maka dari itu dia menutupi istana dan menyebabkan nyawa-nyawa tidak bersalah ikut meninggal. Hui menghilangkan efek mimpi buruk itu dan ternyata Roshi serta Songmin tidak benaran mati. Rupanya itu hanya trik mereka supaya Selir mengakui dosa-dosanya. Mereka pun membawa Selir kembali. Siluman mimpi buruk pun berhasil mereka kalahkan. Tapi siluman itu tidak terima.
Hal yang sudah dia siapkan berakhir sia-sia. Dia pun meledakkan diri dan mengaktifkan segel itu. Siluman itu berhasil menyatukan dirinya dengan segel dan dia berniat meledakkan tempat ini, biar semua ikut mati dengan dirinya. Muyao tidak mau pergi, dia mau mengatasinya karena dia tahu di sini terdapat kekuatan spiritual ayahnya. Jadi dia pasti bisa mengatasinya. Dia juga ajak mereka semua bersama-sama berjuang dan dia yakin bisa mengatasinya bersama-sama. Mereka bertiga pun berusaha menahan menggunakan kekuatan mereka. Miao Miao segera mencari bantuan dan dia mengeluarkan cuy-cuy. Keduanya menghampiri mereka kembali dan membantu. Tidak hanya mereka saja, para biro juga beramai-ramai datang untuk membantu loh. Cuy-cuy yang lemah pun terlempar. Miao Miao sudah tidak tahan, dia pun memanggil sistem. Dia minta energi dari sistem. Sistem tentu saja tidak memberikannya secara cuma-cuma, tapi dia harus tahu konsekuensinya. Miao Miao sudah tidak peduli, yang dia pikirkan hanya menyelamatkan teman-temannya. Tiba-tiba di dahi dia memiliki lambang teratai dan mengeluarkan sebuah energi yang membantu teman-temannya. Sehingga mereka berhasil menghancurkan segel penghancuran itu. Sanjing pun kini kembali damai dan tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain Miao Miao malah menjadi dewa pelindung dunia loh karena dirinya memiliki lambang yang sama di jidatnya. Seperti dewa pelindung dunia sebelumnya. Semua orang pun memberikan penghormatan kepada dirinya. Miao Miao tentu saja tidak bisa dengan mudah menerimanya. Mereka minta Miao Miao mencabut senjata legenda itu. Karena dorongan dari sebuah pihak, dia pun bersedia mencobanya. Kayaknya ketika dia mencobanya tidak terjadi apapun dan bahkan tidak tercabut sama sekali. Akhirnya Zeci pun mulai mencobanya dan tercabut. Senjata itu keluar dari batu itu dan pemilik dari senjata ini pun telah ditemukan. Semua juga kembali memberi penghormatan juga kepada Zeci. Tapi Zeci tidak mau jadi pelindung dunia. Ketika para biro mencarinya, dia terus menyembunyikan diri. Dia juga tidak lupa menarik Miao Miao. Sehingga Miao Miao mendapatkan sihir tak terlihat. Keduanya sudah tidak ragu-ragu untuk saling merangkul satu sama lain loh guys. Di sini Miao Miao terlihat begitu lelah, dia pun tertidur. Zeci membantunya untuk membaringnya dengan baik. Miao Miao kayak mengungkapkan rahasianya gitu loh. Habis itu dia pun tertidur. Miao Miao bermimpi buruk. Di mimpi itu terdapat pemberitahuan yang tidak mengenakan. Miao Miao pun terbangun dong ya. Rupanya ada Zeci di sana. Zeci berkata dia berjaga semalaman. Dia nggak bisa pergi karena Miao Miao terus merangkulnya. Zeci juga sempat menggodanya. Zeci minta Miao Miao jangan malu-malu. Toh kamu juga sudah menuliskan surat cinta untuk ayahmu kan? Miao Miao mau merebut surat itu. Tapi Zeci kerjain, dia bilang sudah kirimkan ke ayahnya Miao Miao. Dia pun minta Miao Miao memeluknya. Uhuy ciuy. Selanjutnya mereka pun berkumpul. Para biro merasa ada seorang ahli yang bisa memprediksi dunia. Ketika tetua menyebutkan namanya Wen Shu, mereka semua tentu saja tidak mengenali siapa orang itu. Dan hanya Fuyi sajalah yang mengenal orang itu. Rupanya orang itu adalah gurunya Fuyi. Identitas guru Fuyi memang sangat misterius. Mereka pun sudah memantapkan diri untuk berangkat besok hari. Muyao menyarankan Zeci untuk membawa senjata itu. Zeci awalnya malas banget karena dia tidak mau dikait-kaitkan sebagai dewa yang dikatakan para biro itu. Tapi karena Miao sudah memerintahkan, dia tidak bisa menolak. Di sini Zeci terlihat begitu sibuk membawa barang-barang. Dia bilang barang-barang ini dibutuhkan oleh Miao Miao. Maklum, mode bucin guys. Pokoknya dia nggak mau Miao Miao merasa tersiksa selama perjalanan, jadi dia menyediakan semua fasilitas terbaik buat ayam bebeknya. Di sini pun terungkap sebuah fakta di mana Roshi dan Zeci rupanya saudara kandung berbeda ibu loh. Roshi sudah memeriksa semua faktanya. Roshi mengembalikan gelang yang memang dia simpan selama ini. Dia tahu gelang itu pasti milik ibunya Zeci. Jadi dia mengembalikannya. Meskipun keduanya tidak memiliki takdir sebagai saudara, setidaknya mereka saling tahu satu sama lain ya. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka berhenti beristirahat, ada segerombolan orang melakukan pembulian dan memeras orang lain. Miao Miao tidak terima dengan pembulian ini. Dia pun mulai marah. Tapi dia kaget tiba-tiba dia bisa mengeluarkan jurus loh. Semua ini tanpa disadari. Karena dia sudah tahu kalau dirinya bisa mengeluarkan jurus, dia begitu bahagia. Sampai melakukan apapun aja harus mengeluarkan jurus loh guys. Maklum, sepuk dia, sepuk. Selanjutnya di sini Fuyi mau ajak Zeci bicara empat mata, tapi Cuy-Cuy dan lain-lain minta tidak ada rahasia di antara mereka. Kebetulan Muyao tidak ada, Fuyi pun setuju bicara di sini saja. Dia pun memasang jimat pada tangan Zeci.
Ceci aneh apa yang dilakukan Fuyi. Fuyi pun mengungkapkan kalau dia sudah tahu kalau Ceci itu setengah siluman. Dia memasang jimat ini supaya bisa menyembunyikan wujud aslinya Ceci. Karena guru dia memasang formasi di depan goa untuk melihat wujud asli seseorang. Jadi demi berjaga-jaga, Fuyi pun memasangkan jimat. Mereka kaget kenapa Fuyi bisa mengetahuinya. Cucu dengan segera berkata bukan dialah orang yang membocorkannya. Tapi Fuyi akan terus menyembunyikannya, dia tidak akan bocor kepada Muyao karena dia tahu Ceci pasti belum siap mengungkapkan identitasnya. Mereka pun sudah tiba, satu persatu dari mereka melewati formasi tanya hati. Semua pun berhasil dan melihat identitas dalam hati mereka. Selanjutnya Ceci, dia kayak nggak tenang gitu ya. Untungnya pantulannya menunjukkan kalau dia itu normal, jadi mereka pun bisa berjalan masuk. Tiba-tiba muncul seorang pria tua, dia marah kepada Fuyi. Dia merasa mereka melewati ini menggunakan kamuflase. Guru Fuyi pun melepaskan jimat yang ada di tangan Ceci dan mendorong Ceci masuk lagi ke formasi. Di sini Muyao akhirnya melihat wujud aslinya Ceci. Muyao tentu saja kaget dengan kenyataan yang ada. Guru Fuyi pun mencabut pedang Fuyi dan mengarahkannya ke arah Ceci. Rupanya hal itu ditahan sama Muyao. Muyao tidak terima guru Fuyi menghina-hina Ceci. Bagaimanapun Ceci tidak pernah bersikap seperti siluman yang keji dan tidak pernah melanggar aturan. Dia tetap menganggap Ceci sebagai saudara kandungnya, mau bagaimanapun keadaannya. Ceci pun tidak terima, dia pun menyerang guru itu dan keduanya pun bertarung. Setelah mereka bertarung heboh, dia pun kembali melempar Ceci kembali masuk ke lingkaran formasi. Saat yang lain mau kesal, dia pun minta melihat kembali pantulan itu. Dan mereka cukup kaget, rupanya wujud asli dari Ceci adalah sebuah teratai. Selanjutnya di sini mereka semua berusaha untuk membujuk Muyao supaya tidak marah. Tapi Muyao hanya mau berbicara kepada Ceci saja. Semuanya merasa bersalah dong. Pasti Muyao akan kesal karena semua tahu kecuali dirinya. Padahal dia adalah kakaknya Ceci. Muyao dan Ceci berbicara berdua. Muyao merasa dia adalah kakaknya Ceci tapi dia tidak tahu apapun. Dia bukannya kesal, dia malah kecewa kepada diri sendiri. Kenapa dia tidak tahu beban yang dirasakan adiknya selama ini? Dia benar-benar bisa menerima Ceci apa adanya loh. Dia malah merasa gagal jadi kakak buat Ceci. Ceci dan Muyao akhirnya tidak saling membenci dan malah hubungan mereka semakin erat. Ketika keluar dari ruangan, Miao senang rupanya mereka baik-baik saja. Muyao minta mulai sekarang mereka tidak boleh menyembunyikan apapun dari dirinya. Selanjutnya mereka melihat banyak banget siluman yang berada di hutan dan semua siluman itu hidup dengan bahagia. Yang paling mengejutkan lagi adalah Cucu melihat sebuah bambu tua dan bambu itu rupanya adalah kakeknya loh. Cucu senang kini dia bisa bertemu dan bersatu bersama kakeknya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap sekarang. Tapi di sini mereka diberitahu kalau akan terjadi malapetaka dunia yang akan menghancurkan seluruh makhluk hidup yang ada. Kakek Cucu pun memperlihatkan hal itu karena itu adalah fakta yang akan terjadi di kedepannya. Tapi kakek Cucu berkata dulu pernah terjadi dan ada seorang penolong yang bernama Mu Qingxi. Mereka mulai kaget. Muka orang itu begitu mirip sama Miao. Mereka awalnya mengira ada orang yang menyeting ini. Bisa jadi kakek-kakek Cuci ini diperintahkan orang lain. Cuci membela kakeknya karena mereka tidak bisa berbohong. Miao makin aneh, kenapa bisa orang yang menyelamatkan dunia harusnya bisa mencabut senjata langka itu, tapi kenapa dia tidak bisa ya? Tapi sihir 7 warna ada pada dirinya. Hal ini semakin membingungkan. Muyao aja sampai menebak apakah penyelamat dunia sekarang menjadi 2 orang ya? Karena senjata dan sihirnya pada orang yang berbeda. Awalnya Miao mengira mungkinkah penyelamat dunia itu adalah Ceci. Guru malah merendahkan Ceci karena dia merasa Ceci itu lemah dan lain-lain. Ceci kesal mampus dong. Miao tidak membiarkan Ceci malas-malasan. Dia paksa Ceci berlatihan. Ketika Ceci beralasan yang macam-macam pun Miao tetap minta Ceci untuk melanjutkan latihannya. Saat Ceci mau keluar dari lembah, dia kesulitan karena ada segel. Kebetulan gurunya datang. Dia pun membantu buka segel itu, tapi Ceci memanfaatkan situasi untuk bertarung. Rupanya ini hanya triknya Ceci mau membuat guru masuk ke dalam formasi bertanya hati. Tapi guru tidak membiarkan itu, hal ini menjadi pertanyaan buat Ceci. Guru Fuyi memberikan tantangan, kalau Ceci bisa menguasai alat itu, dia akan menunjukkan dirinya di dalam formasi. Ceci merasa apakah dia harus peduli dengan kehancuran dunia? Kalau dia selama ini selalu dikucilkan dan dijahatkan, jadi buat apa dia menyelamatkan dunia? Tapi karena ada orang yang dia sayangi dan lain-lain, dia akan melakukannya. Tapi itu semua bukan karena Pak Tua ini. Di sisi lain, Muyao melihat sketsa guru Fuyi. Dia melihat formasi segel yang ada di istana Xingshan. Rupanya ini semua memang disengaja oleh guru supaya Muyao datang menemuinya dan bertanya kepadanya. Fuyi tidak mau Muyao pergi dulu, jadi dia duluan pergi memastikan kepada gurunya. Di sini guru Fuyi menceritakan fakta yang sesungguhnya. Memang dulu ayah Muyao merencanakan semua ini.
untuk menghisap esensi siluman. Semua itu dilakukan untuk melawan iblis pendendam, dan memang sudah ketebak bahwa iblis pendendam cepat atau lambat akan segera muncul. Di sini guru menceritakan sedikit masa lalu Ayah Muyao, di mana dulu dia merasa begitu bangga kalau dirinya sangat kuat dan merasa dirinya adalah penyelamat dunia. Namun karena keserakahan dan over bangga pada dirinya, keluarganya malah dibantai semua oleh wanita pendendam. Tapi Guru Fui minta Fui merahasiakan ini dari Muyao, jangan sampai Muyao memiliki kesan buruk terhadap ayahnya. Dan di sini juga terungkap siapa itu Wenshin. Dulu Guru Fui adalah orang yang memberikan Muyao senjata rantai itu. Guru Fui begitu terkenal dengan bermagalu. Sahabat dekat ayahnya Muyao. Mereka adalah sejoli sebagai penangkap siluman. Namun keduanya sudah lama tidak bersama lagi dan guru pun susah menjelaskan kenapa alasan dia tidak kembali mencari ayah Muyao. Di sini Ceci masih berlatih dengan senjata itu, namun berlatih sekuat apapun, dia sulit banget menguasai senjata itu. Bahkan dia tidak bisa menyatu. Miao Miao pun ikut pusing, gimana Ceci bisa kuasai senjata itu ya? Dia pun akhirnya bertanya kepada guru. Guru pun memberikan sedikit tips supaya Ceci kedepannya bisa menyatu sama senjata dan menguasai isi pikirannya. Solusi dari guru adalah Ceci harus mengetahui asal-usul dan masa lalu dirinya. Miao tentu saja dibuat makin bingung karena Ceci memang tidak mau mengingat masa lalu dia sama sekali. Tapi Ceci tiba-tiba ajak Miao bicara. Dia pun berkata kepada Miao dia mau ngajak Miao ke suatu tempat untuk mencari tahu tentang masa kecilnya. Meskipun banyak pertanyaan diajukan, Ceci minta Miao tak usah pedulikan ucapan dia dulu, dia hanya mau Miao menemaninya dan mencari kebenaran tentang masa lalunya. Miao senang dong, dia memeluk Ceci. Tapi tiba-tiba siluman debu membentuk angka 99%. Sayangnya ingatan Miao makin hilang. Dia sudah tidak tahu alasan dia harus menyelesaikan misi ini. Dia pun mengabaikan semua itu. Selanjutnya di sini Muyao memperlihatkan peta yang sudah terbakar itu. Guru pun mengingat masa lalu. Itu adalah peta yang memang dia serahkan kepada ayah Muyao. Karena Guru Fui dulu sangat malas menyimpan dan ikut campur dunia persilumanan lagi. Dia yakin ayah Muyao bisa memanfaatkan peta ini dengan baik. Namun karena peta sudah rusak, mereka pun mau mencari solusi untuk memperbaikinya. Guru Fui menyarankannya untuk mencari sesuatu bahan supaya bisa mengembalikan peta ini ke bentuk semula. Keduanya pun mendengar saran guru dan bersiap untuk mencari keberadaan ulat sutra itu. Miao dan Ceci pun berkelana bersama. Keduanya terlihat begitu bahagia dan menikmati perjalanan kali ini. Mereka juga tidak lupa menikmati semua momen yang ada. Mereka juga tidak banyak berdebat seperti sebelumnya loh. Yang ada terlihat Ceci begitu menyayangi Miao. Dalam perjalanan, keduanya dibuat bingung. Kenapa mereka tidak bisa menemukan lokasi Gunung Qinli? Tapi tiba-tiba mereka mau ke sebuah kota yang bernama Kota Wufang. Saat mereka turun dari kereta, ada buku yang terjatuh dari barang bawaannya Miao. Di sana ada tulisan Miao yang sudah memprediksi mereka akan ke Kota Wufang. Miao seperti tidak mengingat apapun. Selanjutnya di sini kita diceritakan tentang masa lalu Fui, di mana dulu Fui tinggal di sebuah kampung yang bernama Chanat. Dia pun terlihat berkelana. Karena kelaparan dia kadang mencuri makanan juga. Namun bukannya dihujat, justru orang-orang kampung itu sangat kasihan kepadanya. Mereka pun menganggap dia sebagai orang kampung itu dan merangkulnya. Fui kecil masuk ke sebuah gua dan mendengar suara tangisan wanita kecil. Orang itu adalah siluman. Dia berteman bersama siluman itu. Dia bermain dan belajar sihir dari siluman kecil itu juga. Namun malapetaka datang, di mana satu kampung dibunuh sama siluman kecil itu. Fui yang dendam membunuh siluman itu. Semenjak saat itu ingatan masa kecilnya menjadi ingatan yang paling menyeramkan bagi dirinya. Dan dia selalu merasa bersalah seumur hidupnya. Di sisi lain Miao dan Ceci terlihat kelelahan. Mereka berdua bersantai sejenak dan mendengarkan sebuah cerita. Namun mereka cukup kaget ketika orang itu menyebutkan nama Ceci. Keduanya penasaran siapa penulis dari cerita itu. Mereka pun mau menemui orang tersebut, tapi antrian begitu panjang. Bahkan mereka harus mengantri sampai berbulan-bulan loh. Mereka pun memohon, sayangnya orang itu tidak mau memberikan antrian kepada mereka. Tapi ketika dia mendengar nama Ceci, orang itu langsung mau memanggil tuannya. Miao tentu saja excited dong mau bertemu sama penulis terkenal. Ketika orang itu datang, Miao menunduk dengan ramah. Orang itu malah tak hiraukan Miao pula. Di sini penulis masih berusaha mencari tahu apakah ini benaran Ceci yang dia cari ya. Karena Ceci mengakui dirinya manusia setengah siluman, orang itu pun yakin dia menemukan orang yang tepat. Orang itu mengungkapkan bagaimana dia memiliki inspirasi menulis cerita ini. Diceritakan satu persatu. Soal dirinya yang menemukan sekumpulan mutiara,
di mana di dalam mutiara itu kalau kita sentuh memiliki kisah di dalamnya. Penulis juga bercerita pemilik rumah bordil itu kembali mencarinya dan memberikan dia setengah mutiara merah. Ketika Mio dan Ceci melihat isi dari cerita itu, di dalamnya terdapat kisah masa lalu ayah Adipati dan seorang wanita cantik. Mereka masih tidak tahu siapa wanita yang di dalam kisah itu. Penulis hanya mendapatkan pesan kalau dia harus menemukan Ceci bagaimanapun caranya dan membiarkan Ceci mencari Nona Liu ini. Maka dari itu cerita ini disebarluaskan supaya Ceci bisa mencari penulis dan mengarahkan dirinya kepada Nona Liu itu. Ceci pun sedikit banyak mulai mengingat kenangan masa kecilnya. Dia pun berlari pergi. Tapi tiba-tiba penulis memberikan sedikit pesan kepada Miao Miao. Miao Miao juga bingung apa maksud dari pesan si penulis ini. Saat Miao Miao mengajar Ceci, Ceci berkata dia sudah tahu kenapa ibunya membuat dia lupa ingatan. Dia merasa ibunya membenci dirinya dan membuang dirinya. Dia merasa dirinya beban bagi ibunya. Maka dia dibuang oleh ibunya. Ceci pun malas mencari tahu lagi soal perasaan ibunya. Dia mau segera kembali. Tapi Miao tidak mau Ceci menanggungnya seperti ini. Dia yakin pasti ibunya yang memerintahkan Nona Liu untuk mencari keberadaan Ceci. Bisa saja pemikiran Ceci tentang ibunya yang membenci dirinya itu salah total. Sini Fuyi dan Moyao sudah sampai di sebuah desa. Fuyi dibuat kaget, orang desa yang harusnya sudah meninggal malah masih hidup semua. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain dia senang tapi dia bingung. Apalagi mereka berkata mereka diselamatkan tabib sakti. Fuyi pun penasaran siapa orang tersebut. Dia pun pergi mencarinya. Tapi orang itu memiliki aura siluman dan memang wanita itu adalah siluman rubah. Dia memiliki suami yang sakit-sakitan. Fuyi dan Moyao pun mendengar kisah masa lalu keduanya. Di sisi lain Miao dan Ceci pun sudah tiba di sebuah desa, di mana desa itu diisi sama wanita-wanita. Saat Nona Liu datang, tiba-tiba senjata Ceci keluar dan menyerang. Ceci juga tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba seperti itu ya. Untungnya semua baik-baik saja dan Nona Liu pun yakin Ceci ini adalah anak orang dari kenalannya. Dia pun membawa Ceci ke sebuah tempat. Di sini Ceci kembali teringat sama kenangan masa lalunya. Dan Nona Liu ini adalah teman baik ibu Ceci sejak dulu kala. Makanya dia sangat mengetahui kisah Ceci dan ibunya. Di sini Fuyi dan Moyao mau pinjam ulat sutra milik Rubah. Rubah pun berbaik hati akan memberikan, tapi dia minta tunggu waktu yang tepat. Karena dia mau membuatkan obat untuk suaminya. Baru dia akan menyerahkan ulat sutra itu. Mereka pun setuju. Nona Liu menghampiri Ceci dan Miao Miao. Dia mau ajak Ceci ke suatu tempat tanpa ajak Miao Miao. Awalnya Ceci tidak mau meninggalkan Miao Miao, tapi Miao Miao minta Ceci untuk tenang. Di sini Ceci dibawa ke sebuah taman bunga. Di sana adalah isi kenangan dari ibunya Ceci. Tapi Ceci sempat bertanya, karena senjata dia mau menyerang Nona Liu sebelumnya. Nona Liu mengakui kalau dirinya memang ada niat membunuh Ceci saat di kandungan. Karena dia tahu pria yang menghamili kakaknya adalah orang yang menghancurkan hidup kakaknya. Tapi dia mau Ceci tahu semua kisah dari hidup ibunya. Biar Ceci tahu sendiri jawaban bagaimana perasaan ibunya kepada Ceci. Di sini Miao sempat tanya-tanya soal mutiara yang ada di gelang para wanita yang ada di sini. Setelah dia mendengar cerita mereka, dia merasa tidak tenang dan mau menyusul Ceci. Dia malah dijebak dan dibuat ingatannya lupa loh. Dia dipaksa mengeluarkan air mata. Ceci terlihat mencoba masuk ke pusaran bunga itu. Dia sedikit demi sedikit melihat sosok ingatan ibunya. Dan dia pun tahu kalau rupanya ibu dia adalah Dewi Pusona yang selama ini dia kagumi juga. Ceci pun masuk semakin dalam dan dia semakin mengetahui kisah ibunya, di mana ibunya jatuh cinta pada ayahnya dan mengandung dirinya. Ayahnya adalah adik dari Selir Zhang. Karena perintah dari Selir, ayah Moyao datang ke Gunung Qingli untuk menemukan Adipati. Dari situlah mulai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saat Adipati sudah pergi dari gunung itu, para penangkap siluman terus-terusan bolak-balik ke gunung itu. Di sini ibu Ceci juga menyadari kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatannya seperti kekuatan dia disedot sama Ceci pada saat di dalam rahimnya. Dari sini Ceci sudah tahu kisah bagaimana Gunung Qingli bisa hancur dan ibu Ceci semakin sakit hati ketika mendengar pernikahan Adipati dengan wanita lain. Dari situ dia meneteskan air mata pertamanya yang berbentuk darah. Nona Liu tidak mau ibu Ceci semakin tersiksa, dia minta bayi itu dibunuh saja. Karena bayi itu menghisap esensi silumannya. Tapi ibu Ceci memilih mempertahankan kandungan ini. Apapun yang terjadi, dia akan melahirkan Ceci. Sampai ketika ibu Ceci memilih menjadi wanita biasa dan membesarkan Ceci seorang diri, hal inilah yang membuat Nona Liu semakin membenci ayah Ceci. Bahkan dia juga membenci Ceci, karena membuat kakaknya begitu tersiksa hidup seorang diri.
恨你爹，我更恨你。 Tapi kakaknya begitu mencintai Cici dan begitu menyayangi Cici. Hal ini membuat dia semakin kesal dan semakin sakit hati. Dia mau Cici masuk ke lingkaran bunga supaya mengetahui semua kisah aslinya. Ketika Cici masuk, dia benar-benar mengingat semuanya, bagaimana ibunya sangat menyayangi dirinya dan bagaimana dia yang membuat ibunya celaka. Dulunya karena gosip-gosip tentang ayahnya yang menyakiti ibunya yang membuat dia nekat keluar dan mencelakakan ayahnya. Karena hal itu, Cici menjadi incaran penangkap siluman. Untuk mengalihkan orang-orang yang menangkap Cici, dia membuat Cici lupa sama masa lalunya, dia pun membuat dirinya tertangkap. Dari situlah orang sudah tidak fokus pada apa yang dilakukan Cici dan merasa penangkapan ibu Cici ini adalah penangkapan yang besar. Cici pun mulai merasa bersalah kalau dirinya dalang dari semua ini. Dirinya lah yang membuat ibunya tertangkap. Selama ini dia salah besar. Dia salah menilai ibunya. Cici meneteskan air matanya dan membuat pusaran bunga itu aktif dan menyerangnya. Rupanya ini semua adalah rencana Nona Leo untuk menahan Cici dan mengambil esensi silumannya. Dia tidak hanya mau mengambil esensi siluman saja, bahkan dia mau membunuh Cici. Dia baik hanya acting saja. Dia memang sengaja mau balas dendam atas kematian kakaknya. Di sisi lain, Fuyi dan Muyao pun diadakan pesta pernikahan oleh orang-orang kampungnya Fuyi. Mereka pun ingin keduanya bersama. Mereka tentu saja senang dan ikutin saja permintaan orang desa karena mereka berdua juga saling cinta sih. Kini keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, tapi anehnya warga tiba-tiba kayak ada yang kontrol gitu. Selanjutnya Muyao pun terbangun. Dia melihat rubah itu berjalan ke suatu tempat. Muyao mengikutinya. Saat mengikutinya ke sebuah goa, dia melihat rubah itu sedang menyelamatkan seseorang. Muyao pun tidak merasa curiga. Hanya dia sedikit aneh kenapa banyak sekali kepompong gede di dalam goa ini. 为什么蚕那么小，蚬却这么大？ Akhirnya Muyao minta Goshu mencari tahu. Goshu pun jelaskan satu persatu. Proses siluman ilusi menumbuh dewasa dan ciri-cirinya mirip dengan apa yang sedang Muyao lihat sekarang. Jika siluman ini terus berkembang, maka siluman ini akan naik ke tingkat 8 dan akan menjadi siluman yang sulit untuk dihadapi. Muyao dengan segera berlari. Dia pun melihat luka yang ada di tubuh warga. Dia baru tahu ternyata semua orang memilikinya. Bahkan pria semalam yang diselamatkan rubah juga ada loh. Dan dia pun akhirnya paham semua orang yang ada di desa ini bukanlah makhluk hidup sesungguhnya. Dia pun mulai mau menarik Fuyi buat segera pergi. Tapi Fuyi kayak gak mau dan dia mengatakan hal yang cukup aneh. Fuyi tiba-tiba menyerang Muyao. Rupanya Fuyi sudah dikendalikan sama Cucuy. Saat Muyao mau memutuskan tali itu, Cucu berkata kalau tali itu diputus, Fuyi akan segera mati. Karena hati dia sekarang berada kepada Cucu. Rupanya Cucu ini adalah siluman yang bersama Fuyi pada saat masih kecil dulu loh. Dia tidak mati dan malah dia mengendalikan orang-orang di desa. Dia senang karena Fuyi kembali ke desa. Dan dia tidak mau Fuyi pergi lagi dari desa. Makanya dia memilih mengendalikan Fuyi juga. Fuyi pun nampak seperti mayat hidup. Muyao yang terluka dibawa ke goa. Darah dia pun diambil untuk memberi makan ulat sutra itu. Sang rubah juga menceritakan kenapa siluman ilusi itu melakukan ini semua. Dia membantu siluman ilusi ini karena dia mau menyelamatkan suaminya. Sedangkan siluman ilusi sengaja membangkitkan orang-orang di desa supaya dia bisa menarik Fuyi buat datang kembali ke desa lagi. Sayangnya hati Fuyi juga ikut terambil oleh siluman ilusi itu. Rupanya rubah tidak peduli efek dari semua ini. Yang dia tahu hanya untuk menyelamatkan suaminya saja. Dan dia akan menghalalkan segala cara agar suami dia bisa tetap hidup. Di sisi lain, Miao Miao sudah lupa ingatan, tidak kepikiran soal Cici lagi. Nona Liu pun bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. 有东西成熟了，得去收割一下。 Saat dia pergi mau menemui Cici, rupanya Cici masih hidup loh. Dia memperlihatkan kalau dirinya masih ada kelopak dari hati kakaknya juga. Dia berniat membunuh Cici dan menghidupkan kembali kakaknya. Dia mau membuat kakaknya seperti dulu, di saat belum ketemu ayah Cici. Dia tidak akan membuat kakaknya tersiksa karena cinta lagi. Tapi Cici merasa dia belum saatnya mati, karena ada orang yang dicintainya. Miao Miao di sini merasa ada hal yang tak beres. Dia pun minta mereka mengembalikan ingatannya. Dia tidak perlu risiko seperti apa. Intinya itu ingatan dia dan dia tidak akan membuatnya hilang begitu saja. Ketika dia memecahkan mutiara itu, dia tiba-tiba merasakan kesakitan yang tiada tara. Saat Nona Liu mau membunuh Cici, Miao Miao dengan segera datang membantu. Miao Miao pun memohon pada Nona Liu untuk melepaskan Cici. Miao Miao tahu kalau mutiara emas yang ada pada Nona Liu bisa menyelamatkan Cici.
Nonalio tidak mau mendengar. Dia tetap akan membunuh Cici untuk membangkitkan kakaknya. Tapi saat dia mau menyerang, Mimi pun menahannya dan mutiara yang ada di tangan Nonalio mengeluarkan bayangan kakaknya. Di sini banyak pesan-pesan yang disampaikan dari mutiara itu. Rupanya selama ini kakaknya selalu melindungi Nonalio. Dan dia malah tahu sejak awal kalau dia akan berpisah sama Cici, makanya dia menyerahkan semua hidupnya dengan menyayangi Cici. Dia tidak merasa bersalah kepada Cici dan ayahnya. Justru dia merasa bersalah kepada Nonalio. Dia mengingkari janjinya. Padahal mereka berjanji akan bersama selamanya. Pesan-pesan yang disampaikan kakaknya membuat hati Nonalio tergerak dan sedih. Karena selama ini kakak dia juga sangat menyayangi Nonalio. Karena mutiara itu sudah retak, Nonalio pun menghentikan formasi yang menjerat Cici. Selanjutnya di sini Muyao kedatangan Gouxiu. Gouxiu melepaskan ikatan Muyao. Muyao kira Gouxiu membawa pasukan. Rupanya dia hanya membawa dirinya sendiri loh. Mereka harus menyelamatkan Fuyi karena malam ini adalah malam terakhir ulat itu bermetamorfosis. Muyao terluka. Bagi Muyao kekuatan Gouxiu tidak bisa diharapkan. Saat keduanya berbicara, siluman rubah pun muncul. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua tetap hidup. Ketika rubah mau menyerang mereka, dia langsung dihalangi sama suaminya. Rupanya suami dia sudah mengetahui segalanya loh. Bahkan dia juga tahu cucu itu bukanlah anaknya, melainkan siluman ilusi. Suaminya pun minta rubah untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dia meminta bantuan Muyao dan lain-lain. Rubah pun akan menurut sama permintaan suaminya karena dia begitu benar-benar mencintai suami dia. Muyao dan Rubah pun memulai aktingnya. Siluman ilusi minta Fuyi untuk mengambil hati Muyao saat dia bertransformasi nanti. Saat siluman itu mengaktifkan kekuatan dari ulat itu, tiba-tiba dia merasa kesakitan. Dia pun marah karena dikhianati, karena ulat itu sudah diberi racun sama si Rubah. Siluman ilusi pun murka, dia pun mau membunuh mereka semua. Gouxiu datang membantu dan menahan para boneka-boneka itu, tapi mereka tidak sanggup menahan Fuyi. Karena Fuyi itu memang another level, Muyao dan Fuyi bertarung satu sama lain. Fuyi tidak segan-segan mau membunuh Muyao loh. Saat Muyao meneteskan air matanya, Fuyi langsung tersadar dari efek boneka itu. Dia pun tidak mau terus-terusan dikontrol seperti mayat hidup. Dia memilih memutuskan tali itu, meskipun efeknya dia harus mati. Ketika dia memutuskan tali itu, semua orang pun ikutan tak sadarkan diri. Siluman ilusi itu juga sudah tidak bisa berkutik lagi, karena dia terkena racun yang mematikan juga. Desa mulai berguncang. Rupanya siluman ini ingin menarik desa ini berserta isinya untuk ikut dia pergi. Tapi tiba-tiba seorang ahli muncul. Dia adalah gurunya Fuyi. Dia menghentikan gempa itu. Sayangnya Fuyi tidak terselamatkan loh guys. Muyao bersedih harus kehilangan Fuyi. Di sisi lain, Cici dan Miao Miao diberikan sisa dari ingatan ibunya Cici. Keduanya pun melihat ingatan itu. Rupanya itu adalah ingatan zaman dulu orang tuanya Cici loh. Mereka memperlihatkan keduanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Mereka juga sangat menyayangi Cici. Meskipun mereka tidak bisa berakhir bersama, setidaknya keduanya memang saling cinta. Karena hal ini, Cici sudah mengetahui kenangan masa lalunya, dia pun sudah bisa mengendalikan senjata bulan sabit itu. Misi mereka pun berhasil. Di sisi lain, rupanya Rubah mau menyelamatkan nyawanya Fuyi loh. Dia akan menyerahkan semua esensi silumannya untuk menyembuhkan Fuyi. Dia lakukan itu semua untuk menebus kesalahan dia selama ini. Dia hanya akan kembali ke bentuk rubah dan kehilangan kekuatan silumannya. Suami dia pun hanya akan menerima keputusan istrinya. Fuyi dan Muyao serta guru bersiap-siap kembali. Mereka mengira usaha mereka akan sia-sia loh. Rupanya tidak dong. Guru berkata dia hanya butuh sutra saja sih, tidak butuh ulatnya. Jadi peta siluman sedang dalam proses perbaikan. Mereka pun sudah kembali dipertemukan. Mereka sama-sama melepas rindu. Dan senangnya lagi mereka mengetahui Fuyi dan Muyao sudah menikah loh. Mereka pun memberikan selamat kepada Fuyi dan Muyao. Selanjutnya guru Fuyi sudah hampir memperbaiki peta itu. Dia teringat masa lalu dia dan ayahnya Muyao, di mana ayah Muyao mau menghancurkan Gunung Qingli dan menangkap siluman tingkat 9. Guru Fuyi awalnya tidak setuju karena siluman itu tidak mengganggu manusia. Jadi harusnya ayah Muyao tidak memicu pertengkaran. Guru Fuyi merasa ayah Muyao sudah bukan menuju jalan yang benar lagi nih, tapi malah terobsesi untuk mencapai titik langit. Dia pun mau mengambil kembali peta itu. Setelah dia mendapatkan peta itu, dia pun menghancurkan fungsi dari peta itu. Cici pun menghampiri guru Fuyi. Dia pamerkan kalau dirinya sudah bisa menguasai bulan sabit itu loh. Di sini Cici pun berkata dia sudah tahu asal-usul dirinya dan soal ibunya. Dia juga tahu siluman yang diperangkap di kediaman keluarga Mu adalah ibunya. Tapi guru Fuyi berkata kalau di sana bukanlah Dewi Pesona lagi. Itu adalah siluman tingkat 9. Karena Dewi Pesona sudah kehilangan hatinya. Semua itu karena keserakahan ayahnya Muyao, yang mengakibatkan munculnya wanita pendendam. Dia yang mendorong Dewi Pesona mengeluarkan hatinya.
dan mengakibatkan Dewi Pesona meninggal dan muncullah siluman yang menakutkan bagi dunia. Penyesalan Guru Fuyi adalah ketika Ayah Muyao meminta bantuan dan mengirim surat, dia tidak membukanya sama sekali. Dia mengabaikan surat-surat itu karena dia kecewa sama keserakahannya Ayah Muyao. Padahal pada saat itu Ayah Muyao sangat membutuhkan bantuannya Guru Fuyi loh untuk menyegel wanita pendendam itu. Semua sudah terlambat. Keluarga Muyao sudah habis terbantai oleh wanita pendendam. Guru Fuyi juga memperlihatkan hati sejatinya. Dia memiliki hati penyesalan. Kenapa dia dulu tidak turunkan egonya untuk membantu Ayah Muyao, sehingga menyebabkan malapetaka yang sebesar ini. Tapi di sini Cici sudah tahu kalau dialah yang membebaskan wanita pendendam itu. Dulu dia memberikan minuman ke wanita itu karena dia mengira wanita itu adalah orang baik. Rupanya dia malah membebaskan wanita itu dari segel yang ada. Tapi dari sini Cici minta bantuan guru untuk mengembalikan wujud asli Dewi Pesona karena dia memiliki hati 7 warna ibunya. Dia yakin dengan kekuatan esensi silumannya dia bisa mengembalikan ibunya. Tapi resiko yang harus dia tanggung adalah dia harus kehilangan semua tenaganya, bahkan nyawanya. Cici tidak masalah, dia akan mengambil semua resiko yang ada demi keadilan dunia ini. Dia pun memohon dengan sungguh kepada gurunya. Guru Fuyi pun akan membantu Cici. Di sini Muyao menghampiri guru, dia pun melihat peta itu. Dia pun sudah tahu keberadaan siluman wanita pendendam. Di sisi lain, Cici tahu dia akan menghilang suatu saat. Dia ingin mengabulkan semua permintaan Miao Miao. Miao Miao membayangkan adanya salju. Cici pun membuatnya. Hal ini membuat Miao Miao begitu bahagia. Mereka juga tidak lupa membuat pangsit. Mereka merayakan tahun baru yang bahagia bersama semuanya dan menikmati buat boneka salju. Serta bahagia bersama melihat kembang api. Cici dan Muyao berkata semuanya akan segera berakhir dan mereka akan hidup bersama dan melakukan hal yang sama di tahun-tahun berikutnya. Saat semuanya tertidur, Muyao dan Guru Fuyi melakukan suatu hal di mana Muyao menyerahkan tubuhnya dan masuk ke dalam menara. Itu semua dia lakukan untuk membunuh wanita pendendam. Ketika esok pagi semua terbangun, mereka aneh kenapa menara itu berubah menjadi begitu besar dan mereka menyadari Muyao telah menghilau. Mereka kaget rupanya Muyao sudah masuk ke dalam menara itu loh. Hal ini memang sudah direncanakan sama guru karena itulah satu-satunya solusi. Guru Fuyi tahu kalau wanita pendendam itu berada pada tubuh Muyao, makanya selama ini dia minta Fuyi mengawasi Muyao. Dan dia mencari cara bagaimana mengatasi siluman pendendam itu. Muyao memiliki permintaan terakhir sebelum dia mengorbankan dirinya. Miao Miao merasa bingung kenapa dia sepertinya tahu kisah ini ya, tapi dia seperti melupakan semuanya. Fuyi aneh, Cici pasti tahu sesuatu, kenapa bisa wanita pendendam ada di tubuh Muyao. Cici sebenarnya sudah tahu, dia tidak ungkapkan semuanya dan memang benar kalau wanita pendendam ada di tubuh Muyao sejak kecil. Dia yang membantai semua keluargamu, bahkan dia yang membunuh ayahnya. Tapi ketika dia mau menyerang Cici, tidak bisa. Dan wanita pendendam itu terus terkunci di dalam tubuhnya Muyao. Cici pun kesal padahal dia sudah diskusi sama guru untuk menggunakan metode yang dia sarankan dan mengorbankan dirinya. Guru merasa itu resikonya terlalu berbahaya, hanya mengorbankan diri Muyao lah baru bisa menyelamatkan dunia. Apalagi wanita pendendam itu sudah mau menguasai tubuhnya Muyao seutuhnya. Guru Fuyi mau mengandalkan semua siluman untuk menjadi bahan bakar penghancur untuk membunuh wanita pendendam ini. Kakek Cuy-Cuy merasa terhianati, rupanya selama ini dia hanya dimanfaatkan saja. Guru berkata dia sudah memikirkan ini dengan matang. Dia akan menggunakan kekuatan dia dan tubuhnya serta Muyao bersama para siluman untuk menghalangi semua bencana yang ada. Dia minta mereka semua kelak melanjutkan hidup mereka dengan baik. Cici kesal dong. Tapi Miao tanya apakah ada jalan pintu masuk ke menara. Karena masih ada harapan, Miao pun berusaha memaksa masuk. Mereka yang lain juga membantu Miao. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam menara. Setiap menara memiliki tingkatan kesulitan dan penjara bagi para siluman. Ketika mereka masuk, mereka terus mencari pintu lubang karma supaya bisa turun ke tingkat berikutnya. Tapi ketika di tingkat pertama, mereka bertemu para siluman yang jinak. Selama ini mereka berbuat baik dan patuh. Mereka mengira mereka bisa keluar dari menara ini. Rupanya mereka salah besar karena Cuy-Cuy keceplosan soal mereka yang berada dalam menara ini akan dijadikan bahan bakar. Dan tidak akan kemungkinan keluar untuk mereka. Karena hal itu para siluman kesal parah. Miao dan lain-lain berusaha tenangkan para siluman itu. Mereka pun akhirnya berhasil menenangkan para siluman dan bersiap berjalan ke tingkat selanjutnya. Cuy-Cuy yang tidak memiliki kekuatan lebih diminta menjaga gerbang ini. Dan arahkan para siluman jika memang sudah memiliki kemungkinan buat keluar dari menara. Cici dan Miao dan Fuyi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pun menemui siluman-siluman berbahaya, jadi mereka harus melawan para siluman itu. Kakek Cuy-Cuy merasa mereka tidak harus turun semakin dalam.
Mungkin mereka bisa melewati setiap formasi, tapi luka yang mereka dapat di dalam perjalanan bisa membuat mereka tidak terselamatkan. Apalagi guru tidak mau menghentikan formasi ini, karena dia tidak ingin terjadi malapetaka di dunia, jadi dia sudah mempertimbangkan semua ini dengan matang. Mereka bertiga juga sudah turun hampir ke dasar, sayangnya Fuyi terluka parah. Rupanya setiap membuka gerbang, Fuyi akan menerima serangan balik loh. Dia pun sudah tidak sanggup berjalan, dia hanya bisa serahkan tingkat selanjutnya kepada Miao Miao dan Ceci saja. Ceci dan Miao Miao pun segera masuk ke gerbang selanjutnya, tidak akan membiarkan pengorbanan Fuyi sia-sia. Mereka pun telah berhasil masuk ke tingkat terakhir. Awalnya mereka masih mengira kalau itu adalah Mu Yao dan Ceci hampir tertipu. Tapi karena Miao Miao menyadari ada yang tidak beres, dia yakin itu hanya akting saja dan ternyata benar dong. Itu adalah wanita pendendam. Mu Yao sama sekali sudah tidak sadarkan diri. Siluman itu sudah hampir menyatu dengan tubuhnya Mu Yao. Jika itu terjadi, Mu Yao tidak akan bisa terselamatkan. Tapi Ceci memiliki ide, dia mau memperbaiki hati ibunya. Hal ini juga disadari sama Miao Miao. Dia tahu sebelumnya Ceci mau mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia dan mengembalikan ibunya. Tapi Miao Miao tidak mau, dia mau mereka berjuang bersama, itu kan janji mereka semuanya. Akhirnya keduanya kerjasama untuk memperbaiki hati itu. Sayangnya itu semua usaha yang sia-sia, karena di dalam sini, hati itu sangatlah rapuh, tidak akan bisa diperbaiki. Apalagi kekuatan siluman itu terlalu tinggi. Siluman itu bisa menjadi seperti ini karena dendam para siluman kepada manusia yang kejam terhadap mereka. Siluman dan Mu Yao hampir bersatu. Dia pun akhirnya hampir bangkit. Dia menyerap energi Mu Yao. Karena dia sudah hampir bebas, semua siluman yang berada di dunia menara ini bertekuk lutut padanya. Ini pertanda yang membahayakan. Di sisi lain, kakek Cuy menggunakan kekuatannya untuk menghalau formasi yang dilakukan sama gurunya Fuyi loh. Dia yakin kalau guru Fuyi tidak bermaksud menghancurkan mereka semua. Dia yakin kalau pemikiran guru Fuyi itu bisa membuat manusia dan siluman bersatu. Kakek Cuy sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia pun akhirnya meninggal dan lenyap. Sedangkan Ceci tiba-tiba dibuat berlutut juga sama siluman pendendam. Ceci sepertinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Rupanya semua ini trik siluman loh. Dulu masih kecil Ceci juga dia yang panggil. Dan dia sengaja membuat Ceci berada di samping Mu Yao untuk menjaganya. Saat siluman pendendam mau menyerang mereka, Miao Miao menggunakan kekuatannya untuk menahan. Dia tahu kalau siluman ini dulunya mengincar tubuh Ceci, tapi dia gagal. Dan dia yakin kali ini siluman itu tidak akan pernah berhasil. Siluman sempat aneh siapa Miao Miao ini, tapi tiba-tiba Miao Miao diserang sama Ceci. Siluman pun memerintahkan Ceci untuk membunuh Miao Miao. Ceci masih berusaha mengontrol tubuhnya dan memilih menyerang dirinya sendiri loh. Saat siluman mau menyerang Miao Miao lagi, Ceci menggunakan tubuhnya menghalangi. Ceci sempat mengucapkan salam perpisahan. Tiba-tiba Ceci menyerang balik dan Ceci pun berubah menjadi setengah siluman. Kali ini lebih berbeda. Karena Cici berhasil mencapai siluman tingkat 9 dan menjadi penangkap siluman tingkat langit juga. Kedua kekuatan super bersatu. Cici pun langsung menggunakan kekuatan dia untuk membunuh siluman pendendam. Guru Fuyi pun bisa bernapas lega karena siluman pendendam telah dikalahkan. Miao Miao juga senang ketika melihat Cici berhasil menghancurkan tubuh siluman. Namun Cici terluka parah. Dia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Miao Miao kaget melihat Ceci luka parah seperti ini. Ceci pun mengucapkan kata-kata terakhirnya dan dia pun ikut menghilang juga. Miao Miao sedih karena dia harus kehilangan Ceci. Tiba-tiba muncul keluar suara sistem loh yang mengatakan kalau Miao Miao telah berhasil menjalankan misi dan bisa kembali ke dunia nyata. Miao Miao sudah lupa sama misinya. Semua itu terhubung karena dia sering menggunakan kekuatan ilahinya loh. Sebelum dia mendapatkan kekuatan ilahi, sistem sudah pernah memperingatkan kalau dia mengambil kekuatan ini, dia akan melupakan kenangan di dunia nyatanya dan bisa-bisa dia tidak bisa kembali ke dunianya. Pada saat itu, dia tidak memikirkan resiko ini. Dia hanya berpikir untuk membantu teman-temannya saja. Tapi endingnya mereka semua malah pergi meninggalkan dia dan tinggallah dia seorang diri. Sistem berkata mereka bisa hidup kembali jika Miao Miao menggunakan kekuatan ilahi. Miao Miao pun berusaha untuk mewujudkannya dan akhirnya dia berhasil. Fuyi kembali bangkit, Ceci juga. Tapi ketika Ceci kembali, dia melihat sosok Miao Miao yang berbeda loh. Itu adalah Lin Yu. Ceci tidak bisa terima kalau Miao Miao tidak ada. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Miao Miao. Dan dia pun malah dibawa ketemu sama Dewa 900 tahun lalu loh, yang memiliki tampang seperti Miao Miao. Dia adalah Dewa Mu Qingxi. Mu Qingxi berkata kalau Miao Miao lah menarik Ceci untuk menemukannya kembali.
Sebelumnya Miao Miao menemui Dewa Mu ini. Dia ingin mengubah akhir ini menjadi akhir yang bahagia. Dia tahu Cici pasti akan bisa mencarinya kembali. Dia sempat aneh kenapa mereka berdua memiliki wajah yang cukup mirip ya. Tapi dari bahasa Dewa Mu seperti mengatakan kalau Miao Miao dulu pernah menyelamatkan dia sebelumnya. Dan sekarang Miao Miao memilih hal yang sama lagi untuk menyelamatkan dia. Dewa Mu memberikan sebuah gulungan kepada Cici. Ketika Cici membukanya, dia yakin akan memberikan kisah akhir yang berbeda. Keduanya pun kembali ke semula saat bertemu sama wanita pendendam. Mereka mempersatukan kekuatan mereka dan membentuk kembali hati kelopak bunga. Dan melemparkannya pada wanita pendendam. Sehingga siluman pendendam pun bisa hilang dan kembali ke wujud Dewi Pesona. Sayangnya Dewi Pesona memang sudah tiada, jadi yang tersisa hanyalah kenangan saja. Karena hal ini Muyo pun kembali terselamatkan. Guru Fuyi senang. Semua anak-anaknya berhasil menyelamatkan dunia tanpa harus terbunuh satu sama lain. Muyo dan lain-lain pun segera keluar dari menara. Karena menara akan segera hancur. Ketika mereka semua sudah kembali keluar, Cici mulai sedih karena dia tidak bisa melihat sosok kakeknya. Karena memang kakek dia sudah tiada loh. Miao Miao pun hanya bisa memeluk Cuy-Cuy. Tiba-tiba langit menjadi hitam kemerahan. Mereka sempat aneh kenapa wanita pendendam sudah tiada, tapi malapetaka kehancuran masih tetap terjadi. Akhirnya Miao Miao paham kalau bagaimanapun mereka mengubahnya, dunia ini tetap akan hancur. Karena itu sudah dibuat sejak awal. Dia pun ceritakan kalau dirinya bukan dari dunia ini loh. Mereka semua hanyalah ciptaan dari penulis Fuzhou. Kisah zaman dulu Fuzhou begitu menyedihkan. Dan novel yang dibuat ini bukanlah novel pertama yang ditulis oleh Fuzhou. Dia tidak mempercayai manusia bisa hidup bahagia dan berdampingan. Dia memiliki kenangan yang buruk di masa hidupnya. Cici pun sedikit banyak mulai paham sama omongannya Miao Miao. Miao Miao pun gak bisa jelaskan lebih detail lagi. Cici pun meminta bantuan Cucu untuk menyebarkan pesan ke penjuru dunia. Kalau mereka akan bersama-sama membangun tangga langit dan menyelamatkan dunia ini. Cucu pun menjadi hutan bambu dan membantu mereka semua. Mereka pun mulai membuat tangga langit. Pihak Biro Astronomi juga mendapatkan perintah. Mereka siap membantu. Tidak hanya dari kalangan manusia loh, bahkan para siluman juga ikut bekerja sama untuk membantu. Saat Cici hampir terjatuh, memang segera menahannya. Kekuatan orang-orang sudah melemah dan mereka tidak menyerah dan terus berjuang untuk menambah tangga satu demi satu. Mereka pun berjuang kembali. Akhirnya tangga pun sudah mencapai puncak dan keduanya telah tiba. Cici pun mendengar suara seorang dalam lemari. Tidak lama penulis Fuzhou berbicara padanya. Dia merasa dunia hancur ini juga tidak masalah terjadi. Toh akhirnya sama saja. Mereka semua hanya orang figuran. Bahkan Cici adalah makhluk figuran ciptaannya. Tapi Cici merasa tidak demikian. Meskipun dia hanya figuran, dia bisa mengubah akhir bahagia untuk dirinya sendiri. Dia bisa merasakan mencintai dan dicintai. Dia bisa jadi protagonis di dunianya sendiri. Tapi Fuzhou tetap insecure pada kehidupannya. Dia merasa tidak memiliki keberanian sama sekali di dunia ini. Dia merasa hidupnya begitu menderita karena dia dari kecil sudah dikucilkan. Bahkan dia mengidap penyakit yang langka yang menyebabkan orang tuanya harus bertengkar setiap hari dan berpisah. Tapi Cici menyadarkan kalau pemikiran Fuzhou itu salah. Bukankah dulu kamu pernah memiliki keberanian itu? Fuzhou pun mulai teringat. Dulu ketika dia selalu patah semangat kalau dia melihat senyumannya Miao Miao, dia akan mendapatkan semangat baru. Dia terus memperhatikan Miao Miao dalam diam. Bahkan dia juga pernah memberikan Miao Miao apel berbentuk kelinci loh. Sedikit banyak Miao Miao itu menjadi penyemangat hidupnya. Makanya dia menciptakan Dewa Mu Qingxi seperti Miao Miao yang menyelamatkan malapetaka pada 900 tahun sebelumnya. Fuzhou pun berpikir memang benar. Dulu dia adalah orang yang penakut dan tidak mau terlibat apapun. Tapi karena dia melihat Miao Miao yang berani membela kebenaran, dia pun menjadi memiliki motivasi. Sayangnya dulu ketika Miao Miao menyelamatkan perundungan, namun dirinya malah yang disalahkan, menyebabkan ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Karena itu juga keluarga dia memutuskan pindah dari sekolah. Fuzhou tentu saja tidak mau Miao Miao pergi. Mereka tidak tahu fakta yang terjadi, dan gosip perundungan itu tidak benar. Dia pun mengumpulkan keberaniannya dan memberitahukan soal fakta perundungan itu. Bukanlah Miao Miao pelakunya, karena itu nama Miao Miao pun menjadi bersih di sekolah. Semasa dia hidup itulah keberanian pertama yang dilakukan oleh Fuzhou. Cici pun mengeluarkan Fuzhou kecil dari dalam lemari. Dia memberikan motivasi kalau Fuzhou kedepannya akan menjadi seperti dirinya. Bukan menjadi orang yang tidak takut apapun, melainkan harus bisa menghadapi masalah apapun yang akan menghadang di depan mereka.
Fuzo yang penakut pun kini sadar kalau dirinya di masa depan akan menjadi orang yang pemberani. Tsuchi pun kembali. Miao Miao tanya apakah sudah menemukan solusi untuk malapetaka ini. Tsuchi sudah sadar kalau dulu dia menulis novel ini dia masih belum seberani ini. Miao Miao mulai kaget, rupanya Fuzo adalah Tsuchi. Rupanya selama ini Fuzo memiliki gaya tulisan yang berbeda dari novel lainnya karena dia menuliskan semua novelnya ini untuk Miao Miao loh. Dia pun senang ketika dia tahu kalau Miao Miao selalu membaca semua novel-novelnya. Ketika dia tahu Miao Miao selalu mensupportnya, dia pun sempat kembali ke sekolahan lama mereka sambil mengenang Miao Miao pada saat itu. Hal inilah yang membuat dirinya awalnya tidak berani melakukan operasi menjadi memiliki keberanian untuk melakukan operasi. Saat mereka melihat bintang sebelumnya, Tsuchi membuat 3 permohonan dalam hidupnya. Dalam salah satu permohonannya, dia berharap Miao Miao mengetahui ketulusan hatinya. Makanya dia berani merilis novel ini. Karena dia mau Miao Miao sebagai pembacanya mengetahui isi hati dia yang sesungguhnya kalau dirinya selama ini menyukai Miao Miao. Dia ingin menyampaikan semua itu dalam novelnya sebelum dia melakukan operasi. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, entah dia selamat atau tidak. Dunia di dalam novel pun akan segera runtuh. Dia minta Miao Miao segera pergi. Dia pun mencium jidat Miao Miao. Cinta Tsuchi pada Miao Miao pun sudah mencapai 100%. Tsuchi melemparkan tubuhnya dan dia tahu dunia ini bukanlah harus diselamatkan oleh Miao Miao, melainkan dirinya sendiri. Dia harus memiliki keberanian sendiri untuk menghadap pada Miao Miao. Tsuchi pun bangkit dan melawan malapetaka ini. Dunia novel pun berakhir dan Miao Miao kembali ke dunia aslinya. Dia pun terbangun dari tidur panjangnya dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia pun seperti biasa masih terus kena omel atasannya dan lain-lain. Dia merasa penasaran yang dirasakannya sebelumnya hanyalah mimpi panjangnya. Dia kayaknya baru terbangun dari mimpi panjang yang selama ini tidak pernah dia duga-duga. Di mana dia menjadi pembasmi siluman dan menyukai seorang pria. Tiba di hari perilisan buku romansa fantasi timur yang ditulis oleh Fuzo. Sebagai seorang penggemar lama Fuzo, tentu saja dia harus hadir di hari perilisan buku dan melihat sesi tanda tangan ini. Tapi dia melihat orang-orang yang sangat tidak asing bagi dia. Sudah tahu kan siapa kedua orang ini guys? Saat dia melamun melihat orang itu, ada seorang pria memanggilnya. Miao Miao. Pesan dari buku itu juga sangat menarik loh, di mana buku ini ditulis oleh Fuzo untuk seorang wanita yang pernah menyelamatkan hidup dia sebanyak 2 kali. Oke guys, itu the ending yang agak sedikit gantung ya. Tapi gak apa-apa, cerita ini semua hanya sebuah fiksi. Ucapkan selamat tinggal pada pasangan gemoy Tsuchi dan Miao Miao ya. Kita berjumpa lagi di review drama selanjutnya. Jangan lupa guys, kalau kalian menyukai video ini, klik like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman kalian semuanya. See you in the next video. Bye bye everybody.